Iya. Lek belum pernah disakiti. Jarang. Ah. Tapi setiap doa dari orang yang tersakiti mau terjadi. Kalau orang lain tidak percaya dengan hal itu, berarti orang lain menyangkal Injil Tuhan. Tapi apa yang kau tabur itu nyatu loh bang. Bahkan contoh kalau memperkosa orang secara paksa itu nggak mungkin bisa kan? Iya. Soalnya nggak ada alat dia untuk melakukan itu. Bilang tadi tukang parkir yang kayak yang tempat-tempat kita ini sebenarnya itu gak berguna. Kalau kau berkata kayak gitu, kau menganggap tukang parkir ini rendah. Lalu jadi itu yang kemarin mau bunuh orang tuanya demi Pak. Iya, makin maju zaman makin banyak orang mental health. Padahal Iya. banyak kok contoh-contoh yang nggak mental health. Apa bang? Trauma bang mungkin karena hubungan yang terlalu menyakitkan gitu kan. Iya, Lek belum pernah disakiti. jarang. Ah. Jarang kalau Jarang. Orang keseringan. ganteng jarang sakit bang. Bukan. Enggak, jujur aku ini jujur. Kalau disakiti jarang, tapi Jarang. keseringan aku yang berbuat. Waduh. Iya, takut ya. iya, keseringan aku yang berbuat. Iya, serius. Aduh. Kayak dibilang kan, kayak contoh kan ditanyakan di mana kau? Di rumah. Tak tahu jalan. Gitu. Iya, serius. Keseringan aku yang berbuat. Ganteng juga lah ya. Lek, Ya makanya kok aku gak bisa gitu ya, Lek? Kayak mana? Tutur lu, Lek. skill. Skill masuk. Aku gak paham kayak gitu lah. Kayak mana itu? Tapi Mana? Lek jalannya di mananya? Nanti Lek jalan pinggir jalan Iya. nanti. Maksudnya gini Le, kami kan sebagai orang yang pala mengerti lah soal-soal Iya kayak lah, gitu kan. nggak. Awal mulanya itu terbentuk karakter seperti itu kayak mana? Kok karakter bangsat itu ada? Kebosanan satu. Langsung berapa bulan rumah kau pacar? Biasanya orang bosan itu di Aku fase pernah 3 tahun. Oh, 3 3 tahun. 3 tahun. Udah kawin. Itu udah kawin. pembahasan. Kalau kawinnya pernah ada. Pernah. Apa aja udah isi pembahasan itu bang? Sama. Iya, maksudnya sampai pernah pembahasan kalau kita nikah nanti rumah kita di sini ya. Waduh. Tapi rumah kita gak usah besar-besar kali, berskala kecil aja. Yes. Untuk keluarga yang minim, yang bukan mini. Iya, contohnya kayak punya anak satu. Gitu kan nggak perlu rumah besar-besar kan. Iya. Istilahnya yang ada kamar 2, 3 lah. 3 lah kita buat. Satu misalnya ada tamu, kita buat istilah kamar tamu, garasi. Itu termasuk mini maksudnya kan? Itu maksudku. Cuma udah sampai pembahasan kemana, tau-taunya apa? Putus, Pak. Kenapa? 3 tahun itu. Enggak, sebelum sampai ke putus itu, kayak mana cara mengasah skill seperti itu? Iya. Mengasah Kau untuk udah Itu berpacaran nggak perlu ini. diasah, itu muncul sendiri. Percaya lagi. Pasti ada sebab akibat. Bosan. Iya. Bosan. Iya. Bosannya kenapa? Karena itu aja. Betul, itu tuh aja. Apa aja? Apanya? Enggak, contoh kan misal kita kasih contoh yang paling relatif lah. Kalau tembok warnanya itu aja pasti bosan kan? Iya gak sih? Enggak ah. Ini tiap hari tengok nih. warna hitam. Karena warna hitam karena dengan alasan supaya kayak meredam suara kan. Ini kita bahas ini warna cat. Warna cat kalau misalnya abu-abu misalnya selama 2 tahun, lah pasti bosan. Gak mungkin gak ada dalam pemikiran Lek itu pengen mengganti. Itu bang timbul rasa bosan mungkin karena fokusnya di situ. Jadi mungkin aku kayak gini ya. Kayak aku pakai handphone lah ibaratnya. Ya kan? Ini handphonenya gara-gara aku pakai ini, makanya aku bosan. Berarti lah. Iya karena dipakai juga. Lu gimana jadi misalnya tapi definisi pakai ini contoh membawa dia kan sama dipakai juga, membawa jalan-jalan kan dipakai juga. Enggak lah, itu bukan dipakai namanya. Jadi apa namanya itu? Dibawa. Membawa apa kagak sama dengan istilahnya kategori membawa ini kan kata kerja kan, membawa sama memakai kan juga kata kerja kan. Iya, cuma beda. Memang sama-sama kata kerja. Jadi? Tapi kan kegunaannya berbeda. Maksudnya kegunaan gimana? Kalau dibawa dia, ya kan ibaratnya kayak kita jalan. Jalan kan misalnya kita boncengan kan kita membawa dia. Tapi kan kalau make
Kayak tang. Tang istilahnya kalau masuk ke dalam kategori make disentuh, Sentuh. dipergunakan. Dah. Nah, masuk kita ke misalnya ke Membawa. ini yang membawa ini. Membawa kan kerja. Membawa kan kerja itu kan, katakan kerja membawa. Membawa baru yang kita bawa kan seorang wanita kan. Sama aja. Kata kerja Enggak lah, juga gitu. kalau memakai itu, ibarat kan kata-kata itu udah negatif. Kan Iya, sekarang ini kata-kata itu sudah negatif dipakai. Kalau di pacaran ya? Iya, pacaran sekarang kan konteksnya memakai ini kan udah dipakai. Padahal udah 3 tahun Pak. 3 tahun. 3 tahun, tapi kan istilahnya gak ada istilahnya arah pikiran ke sana. Yang dipakai ini gak ada yang 3 tahun ini. Cumanya udah sampai omongan berkeluarga lah, apalah inilah. Cumanya rupanya nyampe ke titik bosan. Cumanya jenuh di situ aja. Untuk biar gak jenuhnya kan. Cuma yang terpikirkanku ya jalan sama yang lain, bukan istilahnya mencari kayak kerjaan yang lain lah, apalah enggak. Berarti pikiran lain memang di situ aja. Ya itu maksudnya. Di situ ya. Iya. Situ aja. Contoh kayak kalian kayak mana? Ya aku ya Makanya kayak gini Le. Makanya kami nggak bisa menjawab itu Le. Karena kami nggak punya skill di dalam bidang itu. Kan aku bilang tadi itu bukan skill. Nggak jadi. Itu muncul sendiri karena istilahnya nyampe di suatu titik Pengalaman. tertentu dan pengalaman. Masalahnya kami nggak punya pengalaman di bidang seperti itu. Jangan kalian bilang gak punya Contohnya pengalaman. nanti gimana, Le? Kalian terlalu takut mengatakannya. Ayolah jujur lah. Come on man. Jadi emang pacaran itu yang akhir kan udah berakhir nih, udah putus. Udah putus. Yang akhirnya siapa? Aku Oh iya. Ada penyesalan nggak? nggak ada. Kalau rasa penyesalan nggak ada karena aku sering kayak gitu. Sesuatu perbuatan-perbuatanku yang di dalam hal yang seperti itu, aku rasa penyesalan nggak ada. Menurut Lai, itu bagus atau tidak? Kalau bagus atau tidaknya ada bagusnya ada tidaknya pula masalahnya. Itu Bagusnya di dia. mana? Kalau bagusnya contoh hal-hal yang kami omongkan kemarin pasti terjadi. Pasti yang membuat istilahnya keluarga romantis, amanah, keluarga ceramah. mempunyai rumah yang sederhana yang untuk cukup keluarga kecil aja pasti terjadi. Yang nggak bagusnya istilahnya pasti itu timbul rasa dendam, pasti ada. Sakit hati, mental health, pasti itu. Jadi kalau misalnya gini lah, kalau kebanyakan kan saya bilang misalnya dia, iya bukan sama deh. Dan disakiti lah dia misalnya. Jadi sakiti. Kedua kan kau kayak gini. Percaya kau karena itu ada, tapi pas pacaran. Pacaran kau sakiti cewek ini, tapi dia mendoakan kau yang nggak baik-baik. Percaya akan enggak. Bagus. Serius. Doa yang buruk pasti nggak dikabulkan ya. Cumanya gini weh. Memang betul yang bilang itu, Wak. Kalau doa yang buruk istilahnya gak mungkin terjadi karena dia niat buruk. Tapi setiap doa dari orang yang tersakiti mau terjadi. Tapi ya aku Iya, mau terjadi. Mau kan? Tapi doa dari orang yang betul-betul tersakiti ya. Lain cerita dia istilahnya doa yang penuh dendam. Beda doa penuh dendam dengan sakit hati. Beda itu. Doa penuh dendam dan sakit hati. Iya, sakit hati ya kayak contoh aku begini mudah. Tapi rasa dendam di sakit hati nggak ada. Beda sakit hati sama dendam loh. Iya. Jadi Sakit hati itu cuma yang dirasakan dia. Kalau dendam itu niat. Artinya di dirinya sendiri gitu ya. Betul. Kalau dendam berartinya harus di orang lain. Betul gitu ya. lah, itu dia. Kalau dendam dia ibaratnya udah jelek kali lah pemikiran untuk situ, ya kan? Makanya aku bilang, makanya berarti kan kalau Harus doa terbalaskan gitu. betul, doa-doa seperti itu jarang terjadi. Tapi kalau doa dari orang sakit hati mau. Iya. Sebenarnya itu jatuhnya ke karma sih. Karma aku percaya dengan Karma kalau di karma itu berlaku di Buddha atau Hindu. Iya. Jadi ibaratnya berarti kita bilang dia ada timbal baliknya. Ada timbal balik. Jadi ibaratnya kalaupun nanti kau bikin aku sakit hati, mungkin nggak sekarang kau dapat. Nah, berarti ada timbal balik. Tapi aku pernah karma juga itu bang. Ya itu makanya berarti kalau kita bilang karma kan orang kita bilang nggak percaya kan. Berarti kalau kita bilang ibaratnya dia ada timbal baliknya, mirrornya. percaya nggak akan karma? Kalau dibilang lah ini percaya kurma.
Nggak mulai percaya nggak akan karma? Kalau karma ya, kalau dalam hal timbal balik, aku percaya. Dalam hal-hal apa aja sih? Ibaratnya kayak gini, dia pernah nyakit aku. Nah, ku apakan dia? Misalnya aku dalam berdoa aku di dalam hati, aku lagi sakit hati nih. Nah, gitu kan. Tapi nggak ku doakan dia yang buruk. Ku doakan dia baik, tapi yang baik ini malah kebalikannya sama dia. Jadi gitu. Berarti itu bukan karma, kalau itu namanya. Tapi kan hal yang dibuat sama kita dapat dia. Tapi dia bisa berpikir gini, Le. Kalau misalnya dia doakanlah dia yang baik-baik. Semoga dia bertemu dengan pasangan yang bahagia gini. Dia juga bahagia sama kekasih barunya. Tapi kalau dia mendapatkan yang sebaliknya, nah, dia mungkin bisa berpikir gini, mungkin ini bukan kesalahan yang kubuat kemarin. Mungkin Bukan kesalahan dari si cowoknya ini. Mungkin saja dia beranggap itu harus sial. Iya, mungkin dia beranggapan bahwasanya ini mungkin aku pernah nyakiti seseorang yang lain. Nah, itu kan kena juga ke situ kan? Enggak lah. Oke, gini. Mungkin dia nggak pernah menyakiti orang. Ya kan? Dia nggak pernah menyakiti orang, tapi kita disakiti oleh dia. Dan ternyata dia disakiti orang lain. Gimana dong itu? Sejujurnya itu Nggak battle. Nggak boom, apa namanya? Nggak better, nggak persis, iya, nggak balance itu. Jadi setahu aku karma ya. Tapi kayak aku aja sendiri nggak percaya karma itu ada. coba. Perbuatanku Bejat. lebih dari Jawa, lebih parah lagi. Udah berapa banyak cewek yang desa kita Nah, nih? gini lah. Bukan banyaknya, cuma beberapa tapi parah. Coba gini. Inilah. Tapi sampai sekarang, Pengen Nah, aja. apa benar kok? seperti yang ku bilang tadi, kita bikin itu sama seseorang, kita nggak mungkin langsung dapat, tapi mungkin di kemudian Ada harinya, waktunya ya? ada waktunya. Mungkin nggak dampaknya nggak di kita sekarang. Sekarang gini ya, kalau waktu, kalaupun seandainya pun dia datang, tapi jangan sampai ya jauh-jauh. Itu gua anggap hari sial, bukan karma. Jujur aja. Hari sial apa? Hari sial itu kayak contoh, Hari Senin. ya Senin juga hari sial, Wak. Iya, Wak. Berarti kalau jumpa lalai, Kalau waktu sekolah ya, Wak, upacara, Wak. Untuk bekerja dan orang. Iya. kalau jumpa lalai dengan Pengangguran hari itu Senin. biasa aja. Sial, hari sial. Sial memang. Hari sial, gak udah karma itu. Iya betul. Iya. Misalnya putuslah kau sama cewekmu yang sekarang. Contoh, putus. Otomatis kau itu kalaupun datang cinta pertama itu lagi sama aku, kau nggak lama lu membalikkan rasa itu. Bukan gak lama gini ya. Ada pula aku dengar dan betul-betul terjadi ini. Cinta pertama memang nggak bisa dilupakan karena orang itu udah pernah melakukan sesuatu yang berbahaya. Contoh pergerakan tambahan. Kenapa Betul. tambahan di bagian mana nih? Apapun itu Enggak, pasti ada orang itu pernah pelajaran melakukan pergerakan fisik. tambahan. Nah, itu. Jadi kalau versi Wak, karma itu seperti apa, Wak? Kalau karma itu? Kalau dia kurma. Lebih suka kurma sebenarnya. Jadi kayak Wak, kalau versi Aku karma Wak. nggak percaya karma. Karma itu kan kayak bentuk balas dendam juga sebenarnya. Betul, iya mengarah ke situ kalau itu maksudku. Jadi karma itu. kalau kata-katanya ibaratkan orang baik yang tersakiti. Sekarang gila kan ada juga aku dengar opini seseorang kan, karma itu terjadi karena ada rasa dendam seseorang kepada seseorang yang melakukan itu, katanya kan karma bisa terjadi. Jadi kalau gak ada rasa dendam yang pernah disakiti ini, berarti otomatis karma gak terjadi dong? Enggak kan? Berarti sama aja, berarti sama sekalian aja karma itu usah kita percayai berarti kan? Oke. Jadi kalau apa bang? Ibaratnya kayak gini lah, Le. Adalah orang kita bilang lah si A. Ya, dia melakukan apalah ibaratnya sama Ngutang. enggak melakukan kejahatan lah. Kejahatan, oke kejahatan. Kena pukul lah contohnya. Iya, kena pukul, Enggak kena pukul. Melakukan kejahatan kena kelai kan. Tapi lah enggak mau balasnya. Ya udah tungguin nanti bagian pas dapat. Terus dapatnya bagiannya Dipukul sama orang lain. Entar dipukul sama orang lain dia apa-apain orang lain. Apalah sebut itu? Hari sialnya. Berarti Iya, sama dengan Makanya berarti kayak pengendalian logika kita. Makanya kan sesuatu hal yang selalu digiring-giring orang itu karma loh, itu karma bu. Karena pengendalian logika kita gak main, istilahnya penguasaan pikiran kita itu gak kuat.
terakhir kita mengarah ke sana. Oh iya, itu berarti karma. Enggak. Oh, berarti waktu dia ngapakan like, hari sial like lah itu. Hari sial pula itu. Jadi kalau apa bang, apa yang kita buat sama orang itu juga yang akan terjadi sama kita. Itu apa sebutannya? Karma atau enggak? Enggak lah. Jadi kok contohnya kasih contoh gini. Kita ini agak melenceng sedikit. Kita pernah buat orang tua kita nangis. Suatu saat nanti kalau kita jadi orang tua, otomatis anak kita bisa jadi buat kita nangis juga. Nah, itu apa sebutannya? Itu apa sebutannya? Karma. Karena kita gak mampu mendidik anak itu. Itu Berarti orang tua kita gagal mendidik kita. Betul. Loh, itu logika loh. Itu Iya juga. logika Berarti itu gak karma juga. Bukan. Karena istilahnya seseorang anak bisa mampu melakukan sama kita kayak gitu karena kita gak mampu mengendalikan dia. sehingga Bahkan kita juga. belajar lah dari pengalaman. Kenapa kita, Iya, kita itu. orang tua kita nangis dulu. Jadi belajar kita biar anak kita ini jangan membuat kita nangis. Betul, Kan itu seperti namanya mindset. Pengendalian mind. I'm sorry. Pendalian logika. Jadi, kali. kenapa ada orang menyebutkan karma? Karena Apa tujuannya? Karma itu apa? Iman. Jadi karma ini cuman permainan kata-kata. Betul. Filosofi. Contohnya gitu lah. Anggaplah aku dipukul nih sama orang. Sama satu orang nih kan. Anggaplah si A. Dia mukul aku. Terus aku nggak balas. Cuman aku berharap karma itu terbalaskan. Entah dari siapapun gitu kan. Nah, besoknya dia dipukul sama orang. Nah, ya orang itu juga, yang tadi itu juga, yang si A tadi, dia berharap karma sama yang mukul dia tadi. Istilahnya kayak gitu Iya, terus. lah, itulah. Itu jadi kayak permainan ini sekarang. Iya, makanya aku bilang logika itu memang kayak sekarang logika itu harus dimainkan, Le. Jangan pakai perasaan. Berarti Betul. karma itu tidak ada, tapi hari Parsial. Hari sial. Iya, betul. Hari karena sial. sebutan karma ini kayaknya lebih ke arah apa ya? Kata kasar jadi kata jahat kita bilang. Jahat Karena mendoakan seseorang itu terkena Iya, terkena hal-hal buruk. yang terjadi sama kita yang Iya. setelah diperbuat dia. Tapi kan ada orang bilang karma baik, karma jahat. Tidak ada karma yang baik dan jahat. Nggak ada. Kalau secara logikanya tidak ada karma yang baik dan jahat. Karena nggak ada. kata karma itu sudah ke arah yang jahat. Sebenarnya. Betul. tapi bilang tadi nggak ada yang Kayak- jahat. kayak- Tadi bilang tadi nggak ada Kayak yang berkelanjutan gitu, ya kan? Nah, iyalah. Padahal sebenarnya kalau kita dipukul orang, ya udah stop di situ. Iya. Istilahnya jangan ada lagi yang ini kan gitu. Itulah maksudku. Kalau kita berharap karma, istilahnya kan itu berkelanjutan terus. Ujungnya harus ada juga korban selanjutnya kan gitu. Jadi berarti kalau misalnya ada pukul gitu, duduk suka ya gitu. Terus dipukul orang lah dia. Mampus kau kena hari sial lo kan, nah, gitu kan. Bukan enak ya bahasanya. Gak enak kali bahasanya. Nggak perlu kita bilang. Cuma yang kalau dia kena kayak gitu berarti ya udah itu harus sialnya gitu ya itu. Iya lah. Kayak gue bilang tadi yang waktu kayak si ini Bismarck kan. Waktu kau bang berbuat bejat sama perempuan-perempuan sebelumnya yang pernah jadi pacarmu, ada nggak abang rasakan istilahnya beberapa kejadian-kejadian tertentu yang terjadi lagi? Nggak ada. Mana karmanya? Nggak ada kan? Cuma hanya kalau istilahnya kedepannya misalnya terjadi berarti itu hari sial. Iya, karena Karena, nggak menutup kemungkinan juga hal itu nggak terjadi. kan Betul. gitu. Suatu saat, contohnya kalau orang bermain di balap liar, istilahnya nggak nutup kemungkinan dia bisa jatuh kan kayak gitu. Bisa juga enggak. Itu bukan karma, itu hari sial. Makanya ada dibilang orang hari sial gak ada ditulis di kalender. Kalau ada ditulis di kalender hari sial bisa di cancel. Nah itulah benar bertahu lah. Yang ngeri kan? Masuk akal kan? Masuk pikiran tuh kan? Masuk lagi. Kalau jadi kayak gila kalau misalnya contoh kalau yang masuk filsafat apa yang kita tabur itu kita tuai. Kayak mana penganggapan kalian? Itu omong kosong. Omong kosong, betul. Betul, itu omong kosong. Percaya aku, itu omong kosong sama Itu omong kosong. kata-kata yang ini apa namanya? Dibalas air tuba, air tinja apa sih itu? Lupa aku. Apa loh, pokoknya itu loh. Itu omong kosong karena apa bilang? Karena itu kayak ibaratkan kayak pamflet larangan parkir nih itu. Oh. Ibaratkan suatu kayak istilah kayak suatu blok untuk membatasi seseorang untuk istilahnya biar jangan jadi melakukan kejahatan. Itu bertahu lah. Jadi karma apa kau tabrak putih nggak ada sama sekali itu. Itu cuma sebagai pembatas biar orang ada rasa takut untuk melakukan kejahatan. Itu. Mana ada karma itu? Yang kau tabur Itu yang kau tahu. Itu iya. Kalau
Memang karma nggak ada. Nggak ada. Kurma ada. Iya, kurma memang ada. Tapi apa yang kau tabur itu yang kau tahu itu nyata loh bang. Dari mana? Dari pertanian. Kalau Iya, kita tabur. kita kan apa jadi pepatahnya itu kan? iya, tapi kan itu nyata kan yang masalahnya kan itu nggak ada. Kita ngomongin pepatah, kalau saya nggak tahu loh, kalau kan di luar pertanian itu, kalau sempat nggak sesuai apa yang ketua rumah ketua, bayangkan ditanam dia padi tumbuh apa semangka. Bisa jadi lah. Apalagi ini Bisa aja. jadi. Konspirasi apa? Contoh apa itu? Ditaburnya apa ya kan? Apa namanya? Bibit jagung. Enggak. Padi. Kan padi tadi kan. Padi, ya. Ternyata Tumbuh. tumbuh semangka. Karena Bisa jadi karena yang ditaburnya itu bukan bibit padi. Iya bisa jadi kan. Kalau pakai logika kan, main berarti logika. kesalahan teknis, bukan Teknis, iya. bukan tabur. Salah menabur berarti. Itu bukan pepatahnya yang salah. Aku bilang dia kan, memang ada loh bang betul terjadi tabur tuai dia apa? Petani, mau Kan emang iya kita tabur bibit jagung, ya kita tuain nanti jagungnya. Kan, kalau maksudnya di itu sini kita nggak perlu ngomong kita pepatah. Berarti kan tabur tua itu ada. ada. Iya kita yang Di salah. dunia percintaan pun ada. Kita yang Ada tolong, juga. kita nggak ngerti dia. jokes. Karena nganggapnya dia, apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Aku jadi nangkapnya, ini pepatah. Tapi dia mengatakan itu kayak fakta. Iya, apa yang kita tabur itu tuai. Bangsat. Ya aku nih muter pikirku apa pertanian bang. Kalau makanya bilang kalau sempat padi ditanam tumbuh semangka, wah itu udah fenomena. Iya, mukjizat. Mujizat lah itu. Iya, mukjizat. Turun Yesus ke dua kali. Itu mukjizat. Tapi kalau dibilang dia tadi proses pencangkokan mungkin Bayi tabung mungkin juga. Berarti kalau apa yang kau tabur itu yang kau tuai, berarti kalau orang lain tidak percaya dengan hal itu, berarti orang lain menyangkal Injil Tuhan. Apa? Kenapa jadi ke situ? Coba. Nggak apa-apa. Karena ada di mana di apa ya? Apa? Aku nonton filmnya nih, di filmnya Film Tuhan Tuhan Yesus. Iya. Jadi dia menabur. Kan ada beberapa tempat yang ditabur Tuhan Yesus nih. Jika kamu menabur di tempat ini, kamu tidak akan mendapatkan yang apalah ibaratnya. Yang kau tabur itu. Hasil yang baik. Jika kamu menaburkan di tempat yang sama seperti ini, maka kamu tidak juga akan menghasilkan yang baik. Tapi jika kamu menaburkan di tempat yang baik, maka kamu akan mendapatkan hasil yang baik. Tahu lah kesalahannya itu di mana? Mak dibantat tuan. Enggak. Sabar. Tahu lah itu. Oke. Itu ibaratkan kita kasih ini ya. Apa? Contohnya, Contoh ya. kalau nanam pokok durian di tanah yang lembab, mati kan? Enggak lah, subur kayak yang kering ya baru bang. Ibaratkan bukan jangan lumpur lah, kalau lembab kali lumpur, mati kan? Iya. Bisa jadi. Kalau tanya di tanah yang cuma lembab aja, tumbuh kan? Sama seperti itu juga itu. Berarti Kesalahannya di tanah itu kesalahannya. Oh mak. Jadi kalau nanamnya di tanah Kanaan, Oh my god, tanah kanan. Agak kanan ya kanannya. agak diperebutkan itu di sana tanah Kanaan. Ditanam pun di tanah kanan. Tapi Tetap sebenarnya juga melakukan kesalahan. Kayak tabur tuai bang, kayak gini lah. Ada orang pengemis. Ini uang orang abang memang cuma 10.000 lagi, 5.000-5.000-an. Terus ya udahlah dia udah nggak makan, kita kasih dia. Itu otomatis bisa jadi yang kita kasih ke dia berkali lipat dapat sama kita tanpa secara tak terduga. apa namanya? Itu kan bisa jadi tabur tuai. Kita menabur yang baik. Nggak bisa. Kita menabur yang baik. Itu loh. kuasa Tuhan. Wah, iya. Iya bisa jadi. Dia tabur tuai kan juga Kuasa Tuhan. itu iya. Iya, tabur Tuhan. Iya. Ya kan itu sebutan dulu kalau di Alkitabnya kan, Iya. pengalaman Tuhan Yesus ya. Tapi kan kita kan berbicara di dunia kan, Iya. Kayak Realita jadinya. realita kan. Bukan secara religius ya. Ini bukan secara religius berarti kita pembahasannya ya. Menurut itu bis. Setuju juga kalau yang dibilang tadi itu istilahnya kalau kita mengasih ke pengemis Yang tiba-tiba benar-benar- kita mendapatkan berlipat ganda. Kau setuju gak itu?
berlipat ganda. Iya, istilahnya. Sebenarnya itu udah Berkali lipat. sebenarnya itu niatnya udah nggak baik sebenarnya. Ah, itu Kita kayak gini loh bang. Kita nggak berharap yang kita kasih itu bakalan udah kasih lah bertuhan ngasih sama aku, enggak, kita berharap ya kita ngasihnya ikhlas. ngasih ikhlas. Otomatis kan gini, kita memang ada nengok tetangga kita atau orang yang kita kenal, memang dia orang susah, dia nggak makan gitu loh. Istilahnya apa yang ada sama kita ini ya untuk beli makanmu. Rupanya yang mengasih ini pengangguran. Bukan, memang benar-benar namanya pekerjaan susah. Istilahnya dia ada keterbatasan lah. Sekarang gini, kita masuk ke logika ya. Logikanya aja logika. Dah. Kau punya uang 10.000, tapi kau membutuhkan. Dah. Bagaimana caranya kau istilahnya timbul rasa ikhlasmu mengasih sama dia sementara kau kekurangan? Coba, tak lu kau. Bisa. Mana coba? Nggak bisa. Bisa. It's bagi dua gitu. Gini ya. Jadi Kalau bentar, kalau aku bilang Kiel, itu sama aja kebodohan, bukan ikhlas. Kau lagi butuh tapi kau mengasih sama orang lain. Apakah kebodohan namanya itu? Ya nggak sepatal itu juga lah ya. Kalau aku memang sama sekali nggak ada cuma 10.000 lah uangku, aku belum makan satu hari. Ya nggak mungkin juga aku kasih. Aku lebih mementingkan diriku sendiri. Tapi kalau memang ada uangku lebih, ya aku memberi sama orang yang membutuhkan. Memang dia punya keterbatasan, dia nggak bisa kerja apa segala macam. Ya aku nggak berharap dibalikkan sama Tuhan berkali lipat. Tapi aku ikhlas. Tapi bisa aja Tuhan, karena dia nggak keikhlasanku itu, bisa aja Tuhan memberi aku berkali lipat apa yang kuberikan kepada orang yang membutuhkan. Nah itu kan bisa jadi tabur tuai kan. Jadi kalau misalnya masuk ke momen ikhlas, ya, kau ngasih sama dia karena kau bilang ada uang lebih, mau kau kasih sama dia, kasih, dah. Rupanya kau posisimu pengangguran, dan kau pengangguran, kau malas mengapa-ngapai. Dapatkah kau berlipat ganda itu? Ya belum tentu. Dapat. Nah, Apa? dari mana? Jual handphone. Cari aset. Maksud, pengangguran kayak mana jadi aset ya? Di kan lemari mama. Itu dia makanya bilang akal juga itu logikanya. Bagaimana caranya kau mendapatkan istilahnya 10 kali lipat? Rupanya memang kau ngasih ada lu momen ada misalnya contoh dapat kau dari orang lain uang lebih lah uangmu, kau kasih sama dia. Rupanya kau pengangguran, Malas kerja lagi. malas kerja, bisa dapatmu 10 kali lipat. Ya itu kan ke orangnya, tergantung orangnya bang. Kalau aku bisa lah. Jangan jadi kau bilang bentar lagi wasiat ya. Bentar lagi wasiat. Kenapa ini? Kan nggak bisa dapatmu jadi otomatis 10 kali lipat kan? ya nggak mungkin lah tiur-tiur tiba-tiba datang uang. Nah, Nggak juga. itu maksudku Gil. Jadi semua itu punya momen. Kita makanya bilang jangan kita istilahnya berbuat sesuatu pakai perasaan, pakai logika aja. Memang iya bang. Mindset itu logika. Tapi itu harus nyambung ya, Le. Perasaan ke logika. Kenapa? Karena ketika logika sudah bermain, perasaan juga pasti ikut bercampur. Kalau kita tengok lah misalnya pengemis di situ. Nah, tuh kau tengok gak ada kakinya, gak ada tangannya, gak ada matanya, gak ada kepalanya. Supaya diterima Nggak kerja ada lah, orangnya juga. Nggak ada kepalanya. nggak kepala ya. Nggak ada orangnya. Masih pengemis. Darahnya udah ngocor-ngocor. Pasti lah berperasaan sedih. Pertama nengok. Enggak dengar dulu. Oke. Pertama lah sedih nengok. Gak ada kakinya, Gak ada kepalanya. gak ada tangannya. Otomatis nggak bisa pakai ya, payah ya. Udah mulai naik ke logika. Gak ada kepala ya, lari kan lah ya. Enggak. Enggak, sekarang gini ya. Sabar. Ini agak BMK gitu. BMK tuh nggak sanggup mengapakan ini. Kayak Nggak sanggup membayangkan. Aku pernah ketemu pengemis di lampu merah. Udah. Rupanya kok lah bilang pasti timbul rasa kasihan kan? Aku enggak. Kenapa bilang? Karena ya di zaman sosial media sekarang orang-orang yang catat bisa istilahnya melakukan suatu karya. Iya kan? Oke. Enggak malas. Masih ada karya tangan. masih Karya tangan. masih ada niatnya untuk istilahnya berbuat atau melakukan, tidak mengemis. Kenapa dia gak mau melakukan itu? Karena dia nggak punya handphone Le. Loh, Iya, ya bisa dibantah kok. Kalau nggak Ada punya juga handphone. orang yang tidak mengerti handphone. Udah males dia. apa fungsinya otak-otak untuk belajar? Iya, Oke, sebelum kalau nggak- ada pun otaknya belajar, tapi kalau faktor ekonomi nggak apa? Bukan kalau orang nggak difungsikan otaknya belajar karena memang dia malas, pada dasarnya malas bang, malas menggunakan otak, malas menggunakan Makanya dia tenaga. mengemis. Iya. Jadi apa solusinya? Jadi kayak mana dia harus nggak mengemis lagi? Loh, di zaman sekarang ada kata-katanya meminjam dulu.
tetangganya pinjam dong HP-nya untuk membuat konten apa segala macam. Satu handphone tetangganya. Kan meminjam Kan lah tetangganya itu, Bang. Loh, meminjam bukan berarti dia memiliki. Meminjam kan Iya. bersifat sementara kan, bukan untuk jadi hak milik kan. Sementara, pinjam dan bentar. Kata-kata bentar ini tidak mencakup untuk waktu yang lama. Berarti cuman kayak contoh cuman 20 menit. Bagiku 20 menit masih bentar loh, gak lama Iya. itu. Kalau untuk meminjam-minjam gitu. Buat konten gitu Buat ya. konten. Buat konten nggak laku. Kalau masalah laku nggak laku, di situ Contohnya lah. ada niat dia untuk istilahnya Iya. mempertaruhkan masa depannya. Sebelum gila ya. Walaupun ada niat itu belum tentu jadi. Kayak mana kalau dia pergi liburan seminggu? Lebih baiknya merasakan kegagalan daripada gak berbuat apapun. Iya, betul. Nah itu, Jadi ibaratnya kayak gini lah. Kalau dia minjam handphone untuk apa? Untuk bikin konten. Terus yang handphone yang dipinjamkan ini orangnya pergi liburan seminggu. Jadi ngapain lah dia? maksudnya maksudnya Dia minjam gini. Ibaratnya ada satu orang, ya kan? Dia tetangga. minjam handphone tetangganya. Iya. Dan dipercaya dia. Nah, dan dipercaya dipinjam ibaratnya kita bilang udah adalah kontennya yang di-uploadnya kan. Terus tetangganya dia pergi liburan seminggu. Ngapain lah dia? Iya. Apa dia nggak ada handphone? Nggak ada Nggak ada handphone. handphone. Kalau dia mau konsisten Dia ini. mau konsisten ini mau bikin konten ini. Tapi Kan berarti tetangganya butuh- pergi gini. Niat dia materi, ada, kan? niat dia ada. Niat dia ada, tapi kan balik lagi kita tak butuh materi itu kan. Handphone itu kan harus uangnya sendiri, harus dia yang punya milik sendiri. kan penghasilannya belum ada. tetangga kan gak cuma satu kan. Iya, oke, tetangganya misalnya Masa iya tetangga di sekampung. Udah makin jauh nih. Bro, enggak tunggu. kita bantah dia. Dia bukan apa? Tunggu, masa iya tetangga tiba-tiba sekampung langsung berangkat seminggu? Bisa Enggak. semua? Contohnya itu kesibukan pribadi. Iya, ibaratnya yang satu ini kesibukannya jarang di rumah. Sekarang Ya kayak kan? gini kan. Nah. Kan Tetangganya ada yang kita sibuk kan ngaji. nggak cuma bersosialisasi dengan tetangga, ada teman yang lain. Iya. Teman kan nggak harus tetangga kan. Dia no lab. Jadi ini kondisinya tadi dia kenapa ini? Pengemis. Iya. Pengemis. Iya, tapi- Kekurangan dia apa? Contoh nggak punya tangan, Nggak punya tangan. tapi kakinya lengkap. Tapi kayak gini, kemarin ada kasus dia anggaplah contohnya dia mau melakukan hal ini, dia mustahil. Kayak kemarin, siapa yang buntal itu? Itu gimana? Bahkan contohnya kalau memperkosa orang secara paksa itu nggak mungkin bisa kan? Iya. Soalnya nggak ada alat dia untuk melakukan itu. Iya. Gimana? Itu gimana? Tapi dia viral. Tapi korbannya melebihi dari orang normal. Nah, oke, masuk ke situ ya. Sedangkan dia yang istilahnya nggak perlu, istilahnya pertama awalnya kan nggak ada niatnya terupdate ke media sosial kan, nggak ada kan. Cumanya dia viral. Bagaimana dengan yang istilahnya pengemis yang ada niat untuk viral? Pasti ada kemungkinan kan? Apa pengemis itu harus cabul? Kan enggak kan? Enggak harus cak, maksudku ada niat dia untuk mempertaruhkan hidupnya dalam suatu karya lah, biar gak dia disepelekan. Kan Enggak tergantung. harus pengemis dong. Pengemis itu karya lah. Anda Karya jadi malas manusia ya. silver karya nggak? Tapi ada usahanya kan? Iya, manusia Tapi silver. manusia silver bukan pengemis, Nek. Tapi dia minta-minta dia apa? Tapi maksudku merah. dia melakukan istilahnya dia mengharapkan istilahnya hasil karya dia kan, hasil perbuatan dia lah. Kan ada yang istilahnya jadi ya alasan dia untuk menggini kan. Iya. Kategori pengemis ini cuman duduk, diam. gini. Tangan gini. Iya. Itu kategori pengemis loh. Pernah aku gitu Itu bukan pengemis, karena istilahnya ada yang dilakukan dia. Cas nih. Kayak contoh kayak pengamen. Oke. Ya pengamennya dia kan ada yang dilakukan dia nyanyi. Otomatis kan kayak contoh orang masih langsung ada lah pikirannya, oh ada dia yang dikasih dia sama Ada kami. Berarti pertukaran, nah. Iya, gitu dia. Kok pengemis kan Berarti enggak? kategori pengemis ini Duduk diam gini tangannya. minta-minta. Betul. Soalnya dia nggak ada usahanya buat Nggak, mendapatkan uang. iya. Jadi Makanya bilang. orang yang punya karya tapi minta-minta itu apa namanya? Maksudnya duduk. Kalau orang punya karya tapi Dia minta-minta apa? Kayak namanya? pengamen ya. Nah, kita anggap pengamen, ya kan? Tapi dia minta-minta. Itu apa namanya? Pengamen. enggak tunggu. Kalau Enggak tunggu dulu. Nggak bisa mau masuk. Enggak tunggu dulu. Nggak bisa dimasuk family 100 ini. Payah. Menurut kalian ini yang meminta ini kayak mana sih bentuknya meminta ini? Atau istilahnya harus mengeluarkan kata-kata minta dulu masuk ke kategori minta, atau istilahnya cuman berdiam diri dikasih orang itu juga minta?
Kayak mana menurut kalian? Itu menerima bang. Itu Menerima kan? Itu maksudku. kalau dia hanya berdiam diri tapi dikasih berarti dia menerima ya kan? Menerima kan? Nah, Udah? tanpa bekerja. Le, pengemis pun sebutannya itu apa ya? Itu Punya pekerjaan. skill dan pekerjaan. Hmm. Tahu kau apa yang dikorban dan dijual dia? Capeknya, Harga diri Kesedihan. harga diri. Kau berani kesedihan. jual harga dirimu duduk di situ cuma minta gini. Iya kalau kayak gini. Kalau ada yang gini kan dia tambah sakit lagi. Iya, anjir. Iya. Dan tapi gini ya, dan lebih parahnya lagi. Kayak mana lah pula yang kayak bilang tadi itulah. Berani dia mempertaruhkan harga dirinya, kayak ada istilahnya sehatnya dia loh. Tapi kayaknya dilipat lah, sembunyi sengaja gitu tuh. Kayak gini aja dia. Kayak malah menurut dia coba. Banyak yang kayak gitu. Ih, banyak. Ketika datang satpol PP lari kencang. Iya. Tapi jalan Banyak, ngesot ya kan. banyak. Iya. Jalan ngesot. Iya. Sapu lari kencang. Anjing kencang lagi. Ke kampung kami ke lingkungan kami sering kali datang yang bawa speaker baru. Kecil itu ya? Iya, bawa Iya, speaker baru, ada yang pura-pura buta gitu ya. Dah. Rupanya bukannya apa ya? Pernah ini jujur, pernah jumpa di momen waktu aku masih sekolah itu ya. Jumpa aku di angkot. Dia bisa beli anjir. Ngitung uang pun lagi ya. Gitu wah. Kayak mana gitu? Itu Memang udah ada penipuan juga. namanya. Nah, itu Iya. lagi. Itu Makanya namanya- aku bilang tadi itu kan, kalau kayak aku ya, untuk pengemis aku gak kasihan. Untuk yang gitu-gitu aku gak pernah rasa kasihan, karena istilahnya karena beberapa karakter orang-orang seperti itu, jadi aku gak percaya lagi. Ada oknum le. Ada oknum. Mungkin Nah. abang yang nggak punya rasa kasihan mungkin. Iya. Iya. Iya, karena Soalnya kayak tadi. enggak ya, pernah gini deh, Pak. Pernah aku bonceng sama kawanku. Dah. Rupanya aku tengok lah orang kerja sampai jam 10 malam ya. 10 malam dia kerja. Baru aku sama kawanku ini yang bonceng aku. Kasihan kali lah orang itu ya. Kerja sampai jam 10 malam, seharusnya sudah pulang ke rumah istirahat, makan dan tidur kan. Tahu apa yang dibilang kawan gini yang bonceng aku ini? Kayaknya yang harus kasih kau katanya kan. Kau pengangguran anjing katanya. Kau pengangguran bilang kan. Lebih kasihan kau, orang itu kayak kerja kayak gitu sampai 10 malam dapat gaji, kau dapat apa? Iya juga ya. Jadi semenjak itu lah aku Belum nggak punya. kasihan, ha? Iya, bukan istilahnya menimbulkan kebencian. Rasa kasihan itu hilang. Iya. Jadi pakai logika jadinya. Jadi Ya? pakai logika, betul, pakai logika. Gak ada lagi timbul rasa kasihan mengenai seseorang istilahnya yang seharusnya kasihani. Jadi Jika aku kasihani, gitu loh. Jadi sedih-sedihnya orang lain lebih sedih diriku sendiri. Iya, betul. itu. Jadi berarti orang yang ada kurang-kurangnya nggak layak di apa kan tuh? Karena aku lebih Apa? kurang gitu. Mau juga gitu loh. Iya kan. Contoh ya, yang Tukang bilang parkir. tukang parkir. Itu ada kekurangan apa enggak? Gak ada. Gak ada kan? Nggak ada. Dah. Cuma kurang uang ya. Nah, dia oke kekurangan uang dah. Rupanya ada momen viral. Dah tukang parkir dah 2000 tapi di pemikiran orang Cuma 2000 ya. 2000 aja kok, cuma 2000 aja. Pulang dia naik Brio. Brio. Belum lagi itu naik yang apa namanya bis yang solar dia apa yang Ventuner yang di bawah mobilmu apa? Kijang. Iya, kijang ini apa yang Ventuner dia pulang. Bayangkanlah dari 2000 loh. Keuntungan dia lebih besar daripada keuntungan yang punya toko. Tapi kan dia mengapakan jasa. Iya. Panas-panasan lu. Iya. Jadi panas-panasan menjaga menjaga kendaraan lagi. orang supaya tidak dimalis. Tanggung jawabnya besar. Tanggung jawabnya besar. Tanggung jawabnya besar. Sekarang Le. aku tanya sama kalian, dah. Enggak, sekarang gila, pernahnya momen kalian kehilangan parkiran? Maksudnya kehilangan parkiran apa? Kehilangan Aku Di Helm. parkiran, barang-barang di parkiran pernah nggak? Helm Pernah. Helm aku pernah. Helm pernah. Iya. Mau nggak dia membayari? Enggak, Ti. Jadi mana tanggung jawabnya? Yang kalian bilang tadi itu? Pertanggung Kalian jawaban bilang tadi kan tanggung jawabnya besar, dia Akhirat. menjaga. Pertanggung jawabnya Dia cuma di akhirat. Kira. Mereka itu cuma menjaga aja. Kalau ada yang ngomong maling ya kami nggak bisa bertanggung jawab, Bang. Karena itu kuasa Tuhan. Itu udah rencana Allah, Bang. Iya, ya. Itu udah rencana kehidupanmu, Bang. Semua yang kejadian yang misalnya kau kehilangan barang di helm itu udah tertulis Rencana Tuhan, semua di
apa mulai ayat kehidupan mulai. Ada juga yang mau dimaling ternyata gara-gara tukang parkir nggak jadi dimaling. Iya. Nah, berarti Iya. ada memang momennya. Ada Yang kawan, tadi itu, hari sial. Ada momen-momen di mana berguna gitu ya. Jadi pelajaran lah kalau ketika barangmu itu atau barangmu itu hilang di kereta itu kan. Sebenarnya gini ya, berguna nggak bergunanya dia itu istilahnya tergantung juga sama kemanusiaan yang istilahnya yang punya bukan yang mempunyai niat. Jadi misalnya kok contoh yang kuas ya kayak aku tinggal di Bali kemarin. Lah, ada pamer baik. Kok sama gue dong? Ya. Tukang parkir kota juga ada. Karena apa? Aman, damai, sejahtera. Nggak ada tukang parkir. Nah, itu dia Le. SDM-nya Karena maju, betul. SDM-nya maju. Makanya bilang tadi tukang parkir yang kayak yang tempat-tempat kita ini sebenarnya itu gak berguna. Karena memang istilahnya kalian bilang berguna karena SDM di sini gak maju. Ada yang bersifat pengen maling. Ada yang bersifat yang ini. Jadi kalian bilang kan dan di istilahnya dibuat parkir itu tetap kejadian. Kayak mana lagi gitu. Tapi di satu sisi abang bilang nggak berguna, tapi di sisi lain itu berguna bang. Pajak dari distribusi parkir bisa Itu yang apa sebut loh? itu. Perputaran Itu uang. tukang parkir yang ilegal. Ya. Tapi kalau yang ilegal kayak yang di Pajak Oros, Jalan Sutomo itu mereka ada tanda apanya? Ada sertifikat Ada mereka. apa namanya? BNSP ya. Ada Garudanya. Karena sekarang parkir sekarang udah bisa scan QRIS. Jadi kalau udah berpatokannya scan QRIS berarti udah protokolnya ada aman kan? Masa lah di Bali di mall nggak ada parkirnya? Iya. Ada parkirnya tapi dia kayak sistem barcode gitu kayak kartis. Itu berarti ada Itu. parkir. Le. Itu resmi. Tapi resmi, nggak ada istilahnya kalau bayar pun kita karena kita memakai lahan dia, bukan karena memakai jasa seseorang, karena kita memakai lahan dia. Iya. Nah itu kan pasti di Jalan Sutomo Merdeka Le. karena pasti ada distribusinya ke pajak negara. Dari mana? Kalian tahu langsung ada distribusi ke negara. Iya bang, kayak parkir Sutomo Merdeka itu mereka kan pasti ada setoran tiap minggu atau tiap bulan itu ya. Kemana? Itu kan Tiap hari, tiap hari ke Dishub. Nah itu kan jadi termasuk divisi negara. Makanya kemarin ada yang lagi Devisa viral atau apa? divisi? Ada kantornya itu. Korupsi parkiran. Devisa ya. Jadi aku pernah ada jumpa di tongkrongan kopi bang, dia tukang parkir. Nah jadi pernah aku iseng tanya, jadi hitungannya orang abang sama Dishub kayak mana bang? Jadi mereka setoran. Jadi satu hari itu, ini apanya lah ya kotornya. Satu hari itu mereka harus nyetor 100.000. Jadi contohnya pendapatan mereka 250 satu hari, berarti 150 sama mereka. Oke. Jadi kalau contohnya dapat orang itu 150, ya 50 dapat mereka gitu. Jadi kalau istilahnya nggak sampai ke store misalnya nggak store ini kemudian itu berapa? Contohnya restoran, Oke, kalau contoh 100.000 rupanya store-nya itu kurang. Dari mana dia mau ngambil itu lagi? nombok bang, beneran nombok. Nombok ya. Mereka kayak gitu. Jadi ada sistem yang berjalan. Lucu. Sekarang nggak gini loh. Itu sama aja nggak merugikan namanya itu. Karena kan gini bang, belum tentu dalam tiap hari itu rugi terus. Mau kadang mereka contohnya kalau hari raya kan, banyak orang ke pasar gitu. Otomatis banyak yang parkir. Jadi bisa jadi setoran orang itu kan per hari 100.000. Jadi karena mungkin di momen yang tepat mereka dapat 300. Berarti untung mereka 200. Jadi mungkin kalau nombok yang menutupi dari untung sebelumnya, untung sesudahnya. Jadi pokoknya gini bang. Jadi sempat kutanya. Jadi kalau misalnya satu hari lah bang, cuma dapat 150. Berarti cuma 50 dapat abang? Ya iya katanya. Ya tapi ya itu terpaksa kayak gitu. Karena mereka nggak ada gaji bulanan. Berarti pihak atas itu kok berani mematok padahal istilahnya itu penghasilan nggak pasti. Karena gini kan, itu kan udah lahan bagian apalah yang Pemerintah. Iya, pemerintah. Tanah pemerintah kalau nggak salah itu. Berarti oke, kalian bilang itu tanah milik pemerintah. Jadi pemerintah menyusahkan si tukang parkir berarti gitu karena mematok. Jadi nggak menyusahkan tiap hari bang. Parkir nggak susah sebenarnya bang. Iya. Makanya dia punya mobil beri. Terus terang ya bang ya. Terus terang ya bang. Aku nggak bohong ini. Aku nggak merendahkan profesi tukang parkir. Sama nggak meninggikan. Karena gini bang. Istilahnya gini ya. Kita kan harus tukang parkir. Bayangkan abang. Ada kawanku. Bapaknya tukang parkir. Tuh abang. Anaknya semua 4 kuliah. Punya mobil. Dari hasil tukang parkir loh bang. Makanya gini, walaupun contohnya di satu sisi satu hari ada dia rugi atau cuma gaji 50.000 atau cuma karena mau menombok, ya itu nggak akan terus menombok, bahkan bisa lebih untung dari situ bang. Oh, berarti dia ibaratnya ada momen hari sialnya. Kau percaya enggak? Kau percaya tukang parkir itu jujur?
Jangan kita langsung Jangan- ke jujur. enggak, Bang, loh, jelas karena gini dong. Kita bilang Kan kita kan bicara sistematisnya ya. Oke, kita bilang tukang parkirnya. Mereka nggak ada istilah jujur bang. Yang penting setoran 100 udah gitu. Karena gini, kau bilang tadi anaknya bla 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 segala macam bisa ini kan. Itu kau bilang dia itu udah termasuk jujur. Iya, anggaplah jujur. Oke, Nah. kalau sempat dia jujur, udah gak bakalan terjadi. Maksudnya? Kalau contoh, rupanya per parkir dipasang tarif 2.000. Ah. Ya rupanya buatlah istilahnya, gue selalu bilang kita rame, sedang, biasa. Ah. Biasa. Istilahnya target dia misalnya 100.000, rupanya dia penerapannya terus 150.000. Mungkin nggak terjadi itu, yang gue bilang tadi itu. itu biasanya di tempat wisata ya. Maksudnya? Iya, enggak nyambung. Nggak masuk akal, nggak masuk Jadi akal kayak gue bilang gini, itu. jadi ibaratnya kayak gini. Tahu aku. Karena kayak gini, ada dia beberapa oknum tukang parkir yang tadinya harus tarifnya 2.000 dibikin jadi 3.000, 4.000 gitu maksudnya itu. Makanya, kejujurannya. iya. Oh. Makanya aku bilang biasanya itu terjadi di tempat wisata. Iya. Enggak di Dia tempat wisata. mematok tarif sepihak Nah gitu itu kan. makanya bilang, makanya gue tanya tadi itu termasuk tukang parkir jujur apa enggak? Tapi kan bang, rata-rata gini ya. Kayak kita alami aja. Kayak sebenarnya di Stomo Merdeka di pasar Plaza Oras kita bilang. Sebenarnya itu ada karcis parkir. Cuman kadang orang malas ngasih tukang parkirnya kadang malas ngasih karcisnya. Tapi pernah nggak bang parkir di Stomo Merdeka 3.000 kecuali mobil? Pernah? 2.000 terus. Pernah? Kapan tahun kapan Loh, tuh? bukan tahun kapan gue bilang. Sedangkan kapan kemarin ya? Enggak dia apa seragam warna apa parkir? Orange. Kalau Orange, kalau ya. bicara kayak gitu, berarti bisa juga kami lemparkan perkataan yang tadi kau bilang. Ah, Jujur nggak kau bilang ada 3.000 itu? jujur? Mana buktinya? Kayak mana pula aku ngasih buktinya ya? Kan sama aja Sekarang juga. kalau sekarang gue tanya, Oke, makanya aku bilang jangan kita bicara jujur ke sini. Kau nggak Kita kan percaya bicara sama tukang sistemnya, parkir, kami gitu. juga nggak percaya sama lae. Kan itu ya. bicara sistemnya, sekarang Bang. kayak gini, kecuali kayak contoh kalau bisa itu terjadi kayak contoh kayak Sales. Sales kan enggak, dengar kalau misalnya Sales kan kalau dia dapat target dapat bonus, kalau dia dapat target dapat bonus. Dia kemana larinya parkirin bisa istilahnya bisa sekolah segala macam kalau nggak istilahnya dari ini Dari apa? naikkan tarif dari mana? Karena kayak gini lah. malah. Kan gini. Tadi dibilang skill kan. Ah, Kemungkinan hari ini nombok. Kemungkinan besoknya Ada mau 3 kali lebih. lipat. Iya. 3 kali lipat bisa jadi. Ada mungkin 3 kali lipat. Yang tadinya hari ini bisa dapat 100, besoknya dapat 300.000. Karena ada momen orang cuman parkir bentar, pergi ngambil beli ini langsung pulang. Nah, masuk lagi satu nih. set. Tapi itu ya rata-rata nggak pernah. Yang kutanya kawan-kawan tukang parkir nggak pernah mereka istilahnya dalam 1 bulan belum tentu mereka nombok. Oh, berarti Paling bergaji 50 gitu. Kalau menombok kan 100 targetnya. Kalau menombok 20.000 nggak jarang. berarti kita anggapnya 20.000 tiap hari selama 30 hari 1 bulan. Berarti dia udah bergaji 1,5 juta. Iya. Biasanya, Bu. Kayak apa bang? Kayak trading. iya. Trading. Kadang harinya naik, kadang harinya turun ya. Candle-nya tuh kan nggak tentu. Iya. Tapi ini kemungkinan kerugiannya minim. Iya benar. Nah, ini dia. Tanpa modal gitu Ya, ya. tanpa modal. Kalau dibuat diagramnya itu, tahu lah. Itu kalau bicara parkir ya standarnya ya. Di Merdeka Sutomo itu wajib setiap hari masyarakat itu penuh. Iya Jadi candlesticknya naik terus. Karena orang bakalan terus beli kereta kan. Makanya di Sub memberi misalnya lah 150 lah kita bilang. Target. Karena tahu orang itu bahwa pajak horas di Jalan Sutomo Merdeka ini wajib banyak masyarakat Siantar yang datang ke sana. Otomatis gini juga bang, pasti nggak mungkin tiba-tiba Iya. di Sub bilang udah 100.000. Pasti mereka mencari tahu dulu Survei. berapa dalam penghasilan parkir satu hari. Iya, Contohnya survei dulu. 200 berarti bisa target 100.000 satu hari. Mungkin gitu. Tapi kalau dibuat parkiran di depan rumah Lero nggak mungkin. 100.000 target satu hari. Kan nggak mungkin juga. Tapi kalau Pasar juga sebenarnya bang. Iyalah. Semua berkaitan pasar. Sama kayak contohnya di pasar nih kan, pasar Oras contohnya. Pendapatan normal naik terus, hijau terus gitu kan. Nah, sebenarnya ada momen-momen yang nggak diinginkan. Contoh kayak pasar kebakaran. Iya. Nah, istilahnya kan putus nih ya. Anjlok. Putus merah semua gitu. Selama sebulan merah. Waktu proses pembangunan naik lagi ya. Itu dia yang ini ya.
Tapi oke lah kalau bilang kayak gitu. Tapi kalau pas dibilang dia tadi, misalnya dibilang gini kan, yang soal yang berhasil anak tadi itu kan, yang tukang parkir tadi. Kalau kau bilang tadi ya tukang parkir sambilan istilahnya ada usaha dia yang lain-lain, aku percaya. Nah, itu aku nggak lakukan, nggak mungkin gue cari tahu. Yang penting bapakku tukang parkir, Bang. Parkir Gitu. pesawat mau. Iya, parkir. Parkir pesawat aku percaya, oke lah. Parkir pesawat aku percaya. Iya, Tapi- positif aja. Iya. Oke. Parkir pesawat gua. Tapi mungkin kan dibilangnya bapakku tukang parkir, Bang, tapi kami bisa kuliah semua ya. Tapi dia kan nggak sebut. Mungkin bapakku juga sekalian bertani, Bang. Kan nggak bisa. Ya, itu makanya aku bilang berarti salah mulai itu. salah Bukan, berarti. ya. Makanya Tapi kan makanya aku gini. jadi punya opini dia tidak jujur. Tapi kan aku menerka bapaknya tukang parkir, berarti bisa anaknya sukses. Berarti bukan karena profesi, ya karena begini, Bang. Tidak kayak mana aku bilang ya? Kemana? Kita lihat sejenak. Itu dia Istilahnya begini loh. Karena dibilang dia bapaknya tukang parkir, berarti anggapanku berarti gara-gara profesi tukang parkir ini Berarti- anak-anaknya bisa sukses. Berarti Gitu, kalau saya kau bisa berkata kuliah. kayak gitu, kau menganggap tukang parkir ini rendah. Gitu. Bukan, siapa bilang rendah? Buktinya aku bilang anaknya sukses. Berarti enggak. tiba-tiba menyanjung. Bukan loh, gini loh, kan aku bilang dia bapaknya tukang parkir katanya. Oke. Anaknya 4 bisa kuliah. Berarti kan profesi itu bagus, bisa menyukuliahkan anak gitu loh, Bang. Berarti kok enggak bentar lah. Berarti Ya urusan bapaknya ada usaha di belakang ya nggak perlu tahu. Yang penting profesi bapakku tukang parkir udah gitu. tapi enggak ada kau putar dalam logika pikiran itu. Kok bisa ya gitu? Enggak ada gitu. Ya nggak mungkin gue pikirin keluarga orang, Bang. Bukan enggak memikirkan Kan kalau aku mikirkan lebih dalam, Jadi- jadi tukang parkir lah kan nggak mungkin. ibaratkan enggak Bukan. Hanya mungkin. Bukan. Maksudku bukan gitu. Maksudku kan enggak lah karena ini omsetnya besar ini tukang parkir. Ada tukang parkir lah kan enggak gitu juga konsep kita untuk bekerja. sekarang gini ya. Oke. Enggak Klarifikasi, anjing. Kami juga ya. Dia bercerita sama aku, Nek. Iya. Aku berhasil mengkuliahkan anakku tapi kerjaku serabutan. Dia menyampaikan informasi itu ke aku. Tapi kalau aku tipenya misalnya kayak kalau langsung kayak menyerap langsung tanpa berputar di dalam kepala misalnya logikamu, nggak mungkin. Pasti kalau rasa tanda tanya, nggak mungkin istilahnya karena bilang tadi kenapa bisa gini-gini, langsung gue bilang apa aku pikir keluarga itu. Bukan marah ke situ, bukan gue bilang kau mau mikirin keluarga itu. Cuma ya kau berpikir logika. Karena nggak mungkin cuma dari penghasilannya dia mampu mengkuliahkan. Padahal kuliah biayanya nggak murah loh. Tapi bisa aja, Bang, dari profesi tukang parkir itu dia menabung-nabung uang buat usaha. Ya istilahnya kan tumpuannya kan dasarnya kan profesi parkir itu gitu loh. Ya, Kayak kita lah contohnya, kita kerja sebagai pegawai negeri. Kita tabung-tabung uang buat modal usaha. Ya kan tumpuan dasarnya kan pegawai negeri. Kenapa nggak perbandingannya langsung ke tukang parkir aja? Kenapa harus pegawai negeri? Maksudku gitu loh, kayak tukang parkir dia punya gaji, bisa disisihkannya untuk modal usaha. Jadi tukang parkir nggak bisa rupanya menyisihkannya untuk usaha. Kan aku bilang dia tukang parkir, tapi dia bisa menyisihkannya untuk modal usaha. Ya, terus? Tumpuannya berarti kan dasarnya kan dari tukang parkir sih dia bisa sukses. sekarang gini, Gil. Kita hilangkan dulu dia si parkir ini mendapat uang lebih. Kita buat dia pukul rata-rata mendapatkan 50.000. Aku bisa jawab ini, Bang. Oke. Dari tukang parkir ya. Iya. Kenapa dia bisa? Anggaplah anaknya 5 atau Iya. 10. Iya. Dari profesi tukang parkir. Kenapa dia bisa menyekolahkan 10 anaknya sampai sarjana, kuliah segala macam? Karena itu ada beasiswa. Karena profesi tadi. Iya, pintar anaknya. Profesi tadi. Itu masuk akal. Dan satu pun kita nggak tahu dia istrinya siapa. Apakah istrinya wali kota? Kadis. Bisa juga. Masuk akal. Iya masuk Jadi akal kau juga. kan pernyataan lu mungkin mau pilih bahwa Iya. kenapa dia? Apakah dia melihara begu gajah? Iya, padahal dia seorang parkir aja. Makanya bilang karena nggak lengkapnya perkataan dia tadi. Ada kawan gue, Bang, orang tuanya profesi tukang parkir, tapi dia bisa kuliah. Bisa kuliah. Tapi kata tapi ini. Tapi Kau kan bertanya. dia nggak ada omongan kelanjutan menyatakan. Tapi dia, Bang, seorang parkir itu ada sampingannya, Bang, ininya, Bang. Mungkin iya ya begitu. Jadi sepengetahuanku tukang parkir, oke lah dia kena patut dia misalnya kita buat dia pukul rata dapat per harinya 50.000.
Gimana caranya? Tapi kan kalau kita bilang tukang parkir ada sampingannya, mereka kan mulai pagi sampai sore, Iya, Bang. sampai malam. Loh, kita buat enggak. Ada shiftnya. Ada shiftnya. Itu. Oh, iya. Ada shiftnya itu. Jadi Nanti Oh, dari iya, pagi, iya, iya. dari pagi sampai sore nanti beda orang lagi tuh. Dari sore sampai malam. mana itu? Apa lagi, Pak? Beda. Makanya aku bilang tadi karena statement dia yang nggak lengkap. Jadi aku pun jadinya otak aku mana-mana jadinya mikirnya kan. Karena aku sekarang kan kayak yang gue bilang tadi kan, aku gak gampang kasihan sama orang. Jadi logika itu putar-putar terus. Gak mungkin seorang parkir bisa menyekolahkan anaknya sampai Berarti emang enggak parkir. Wah, kau bilang nggak bisa punya. enggak memang. Kenapa? Karena kita Wah, makanya tadi gue bilang kan, parkir ini, Pak. makanya kita bilang tadi kan, kita hilangkan dulu dia momen-momen mendapatkan uang lebih. Dia Iya. rata 50.000 per hari, Per hari. Oke. 1.500.000 Per bulan. per bulan. Oke. Dah, rupanya untuk makan keluarga pun belum, listrik air pun Oke. belum. Susu anak. Anaknya berapa? Buat contoh. Anak. Kita buat 5. Oke. Kita 1.500 banding 5 anaknya. Oke. Itu udah kekurangan namanya Iya. itu. Oke. Kalau 50.000 per hari. Iya. Udah. 50.000 per hari. Kalau pulang kerjanya dia menjudolkan. Makanya gue bilang loh, kalau istilahnya kita menerima informasi dari orang lain itu jangan langsung dimakan bulat-bulat. Cerna dulu dia, cari tahu dulu dia. Analisa mendalam gitu. Betul. Jadi kemarin tadi Le yang kita cerita tukang parkir punya Honda Brio. Itu gue liat langsung memang liat. Terus kayak mana? Itu tadi Le Tanjung, sekarang Le jadi kayak mana ini? itu bukan mensanjung. Nah, jadi Ada yang karena istilahnya oke kita Itu bilang kan mencurigai itu. perlu dicurigai itu loh. Itu perlu dicurigai itu. Kayak ibaratkan dia kayak ilegal, nggak ada izinnya, suka-sukanya menaikkan tarif. Udah gitu di Indomaret lagi, Bang. Udah gitu udah bukan Indomaret lagi. udah ada tulisan gratis. Gas, Pak. Nggak ada. Iya, Ada, tapi ditutup pakai solasi ban. Ditutup. Makanya kan bisa nyampe punya Brio, bisa apa belum segala macam karena suka-sukanya menaikkan tarif. Dan nggak ada storannya lagi. Enggak ada storannya lagi. Storan pribadi. Ada backingan gitu. 2000 malamnya Dugam. Gini dia. pakai baju parkir lagi. Itu. Makanya gue yang sering ku tengok yang resmi, yang memang resmi dia dari pihak Dishub ya. Gak pernah aku tengok naik Brio. Pasti naik kendaraan-kendaraan biasa karena istilahnya pasti kayak mana bilang kayak orang-orang pun melihatnya wajar. Karena pekerjaan dia seperti itu mungkin mampunya dia di situ. Kayak gitu, Pak. Mampunya dia di situ. Tapi kalau yang ilegal ini kan karena istilahnya gak dibatasi dia sesuka hati. Gak ada storan. Gak ada storan, gak ada ini bla bla segala macam. Pasti mana? Nah. Terkumpulkan kan? Pertanyaanku, Le, kenapa dia bisa ilegal? Karena tidak ada lagi lapangan pekerjaan, Le. Salah. Salah siapa? Siapa? Oke. Salah dia. Gitu. Ngapain jadi tukang parkir gitu? Buset. Banyak kali blunder anjir. Iya kan salah dia berarti. Gara-gara tukang parkir salah dia gitu. Ah, maksudnya, Le? Tadi dia bilang gara-gara salah dia lah makanya dia jadi tukang parkir gitu. Tunggu dulu, pelan-pelan dulu. Maksudnya gimana ya? Tadi dia bilang Dia jadi tukang parkir karena gak lapangan kerjaan. Itu tadi Iya, dia. parkir ilegal ya? Parkir ilegal. Salah siapa? Dia aku pengen, bilang. dia pengen legal, tapi nggak nggak bisa dia masuk ke legal itu. Karena apa? Persyaratan-persyaratan yang nggak masuk akal ya. Iya. terus Nah. dia buka tukang parkir. Itu Jadi salah. dia buka lahan parkir sendiri lah. Legal. Nah, legal. Itu salah siapa jadinya? Salah Salah dia. Pemerhati. pemerhati bangsa. Bangsat, pemerintah. Enggak juga. Enggak Itu bisa juga juga. oknum gitu. Kayak ibaratkan Oknum. bisa aja dia kayak beralih kayak mama EB Pro pengkonten contohnya. Berarti memang dia malas kerja ya. Memang dia malas kerja. Bukan salah profesinya kan. Iya, bukan Kan bisa jadi trader dia. trader. Ada kok trader dia modal-modal 100.000 200.000 tapi dia sabar Loss. hancur. Loss. Wah, bisa dia jadi penjudol. Iya, admin. Ya kan kali, Bang. Karena ada orang itu ilegal. Iya memang. Jadi kalau yang resmi Tapi ini kan itu- istilahnya
ada penanggung jawabnya. Gimana lah dibilang Le? Orang itu kan nggak untuk membiayai kehidupan. Ya, itulah yang dunia ini. Membiayai kehidupan bukan berarti melakukan tindak ilegal kan? Ya apa lagi mau Itulah. nggak tahu lagi yang legalnya di mana. Itulah kadang Bang Relasi itu harus apa, penting memang. kesalahan negara. Kesalahan negara. Iya benar Bang, kesalahan negara yang nggak mementingkan SDM manusia. Kalau SDM suatu manusia. Stop. Sebelum kita masuk penjara, dari mana kau tahu istilahnya pemerintah gak memelihara SDM apa? Iya. Dari- Kok dari mana kau tahu? Instansi mana yang rupanya yang Iya yang gak memelihara coba. instansi mana yang rupanya? Iya jangan sampai kita masuk penjara nih. Iya betul. Iya. Maksudku begini. Makanya harus kupertanyakan pertanggung jawaban sama Memang orang. apa paling depan memang. Iya, Saya kan- kan dilihat di belakang. Iya. Dari mana kau tahu istilahnya kenegaraan kita ini istilahnya tidak memelihara warga-warga yang apa? Yang tiba-tiba Maksudku begini loh. Hmm. Kalau negara lebih mementingkan SDM, sedikit pun lapangan pekerjaan, tapi kalau SDM tinggi, SDM manusia tinggi, mereka pasti punya otak buat apa yang bisa dihasilkan jadi uang, kecuali yang apa ya, yang halal ya, yang nggak haram. Nah, jadi kalau SDM di suatu negara itu ya rata-rata, kadang kita buat 100 di bawah gitu. Mereka pasti cuma mengharapkan kerja, nggak ada mengharapkan usaha, kayak mana cara membangun bisnis. Iya, keterbatasannya itu kan tergantung orangnya juga deh. Jadi berarti kan negara nggak salah kan? Iya. Kadang begini Bang, Loh, tergantung orangnya. Kadang begini ya, kalau negara nggak memfasilitasi, belum tentu orang itu sanggup Bang. Nah, Menaikkan SDM itu ya dari pendidikan, sektor pendidikan, ya, dari sektor pelatihan. Terus satu lagi dari itulah kita buat ada dua itu. Kalau negara nggak mensupport dari sektor-sektor yang itu, dari mana rakyat ini bisa SDM-nya bisa naik? nah gini, kalau itu bisa gue bantah. Nah, contoh misalnya ada apa program pemerintah BLK. Ya itu bagus. Bagus itu kan? Bagus. Kan untuk melatih keahlian atau apalah. Ya. Nah, ada orang yang ikut pelatihan itu hanya untuk mendapatkan uangnya aja, bukan untuk bekerja. Kembali lagi itu. Jadi negara kau salahkan. Berarti memang SDM-nya memang istilahnya dasarnya memang rendah. Iya. Lagi ke sektor pendidikan Bang. Kalau gini, kau salah semua dengar ya. Kan bilang dari dua sektor tadi, pendidikan dan pelatihan kan. Kalau sektor pendidikan di support negara support dari sektor pendidikan, dari pendidikan udah mumpuni nih. Masuk lagi sektor pelatihan. Kalau memang dia mindsetnya udah terbentuk, ya apanya istilahnya SDM-nya udah tinggi karena dari sektor pendidikan, dikasih pelatihan, otomatis dia memanfaatkan pelatihan itu. Ini karena dari sektor pendidikan yang kurang istilahnya kurang mumpuni untuk SDM-nya, dikasih pun pelatihan, udahlah yang penting datang aja dapat uang. Jadi gitu, karena sektor pendidikannya nggak dibentuk mindset apa gunanya pelatihan itu, Bang. Berarti itu bukan salah negara. Bukan negara, SDM-nya yang memang anjing. Memang dia, memang salah di dia. Iya, karena begini loh, Bang. SDM itu bisa dibangun, SDM itu bisa dihancurkan. Loh, Siapa yang menghancurkan? siapa yang menghancurkan, siapa yang membangun? Coba, saya lu kau. Kalau yang Yang membangun membangun siapa? negara. SDM negara bisa Kenapa bisa membentuk SDM tinggi loh, Bang. Iya. Terus Betul. Tadi kau bilang ini nih ya. Makanya aku ada balai latihan kerja membuat untuk membentuk karakter seseorang. Iya. Ya kan? Dan membangun relasi. Ternyata dia datang ke situ cuma mengambil duitnya aja. Sama makan siang. Makan siang. Nah, kayak mana lagi tuh? Salah siapa? Salah siapa? Itu yang salah yang membuat BLK itu atau orangnya? Memang salah orangnya. Jadi Jadi begini kan. dia ngapain bilang? Kenapa salah orangnya? Karena SDM-nya nggak mumpuni, Bang. Nggak memanfaatkan pelatihan itu. Karena nggak ada yang salah. Berarti bukan salah negara. Makanya aku Enggak, bilang, Bang. ibarat Kenapa orangnya nggak memanfaatkan pelatihan itu? Karena SDM-nya negara nggak membentuk SDM manusia ini. pemerintah dan rakyat tidak punya SDM. Jadi kayak gini, sebenarnya ada pun lapangan pekerjaan, ada 19 juta lapangan pekerjaan. Cuman kalau SDM kita tinggi-tinggi kayak kita sekarang, buat apa pekerjaan? Mending nganggur. gimana lagi tuh? Kok salah kalau Gitu. Enggak, buat apa pekerjaan? Karena dia bisa membangun usaha dengan SDM yang ada sama dia tinggi gitu. Loh, berarti kan bukan salah negara. Memang tergantung pola pikir Itu seorang. makanya, bukan Makanya- Karena ada kawan kayak gitu. memang beberapa masyarakat itu yang memang nggak mau, malas berkota malas. Dan Bukan karena contoh kebaikan suatu negara yang memang nggak ada otaknya warga-warga kita ini lah. Dibangun paret, dibuat sungai,
Rupanya air meluap, banjir. Rupanya ada statement seseorang. Gak ada, ku tengok negara ini berbuat Perhatian. ini, mengasih perhatian segala macam. Padahal Udah dibangun dibangun paret, sama- dibuat istilahnya biaya untuk apa sungai segala macam. Tapi masyarakatnya membuang sampah sembarangan. Tapi yang disalahkan pemerintah, malah itu. Jadi kalau pemerintahnya ikut membuang sampah sembarangan, ya kan bisa kan Oh, kalau ya. merokok dia buang puntung rokok ke parit. contohnya. Apalagi kan rumah sakit pemerintahan, Iya, buang contohnya. limbah ke situ. Berarti itu termasuk SDM-nya kan? Loh enggak lah, Aduh. sama gue. Oke. Oke. Jadi kalau pemerintahnya yang bandel, oknum Pemerintah. Tapi banyak sih oknum. Bandelnya kayak mana bandelnya? Ya itulah buang sampah. Buang sampah Ikut juga sembarangan. dia buang sampah sembarangan. Berarti SDM dia memang yang rendah. Ya, betul, bukan ke pemerintahannya. Iya, bukan pemerintahannya. Karena ada gini juga, ada orang masuk pemerintahan dengan SDM. Iya, itu. Akan dia membela lagi kan, Le? Dia membela lagi kan, Le? Makanya bingung aku nengok ini, makanya Dia mengkhianat, Le. berkhianat dia. Berkhianat Gak dia. bertahan dia. Gak bertahan dia di statement sebelumnya. Makanya Dia bertahan dia. jadi Masuk iya, penting kalau aku jadinya. Ini logika. Awal awal dia ngomong kan kesalahan SDM rendah segala macam di negara. Loh, kenapa jadi di negaranya? Aku bilang kamu kan Tahu Bang, Jepang rata-rata SDM enggak ya? Rata-rata SDM mereka bisa jadi tinggi kan? gara-gara Sipil. Bukan. oke. Oke. Pendidikan di Jepang itu cukup lumayan dan gratis. Iya. Kita di sini makanan gratis. Itu bukan Anjing. Balik lagi ke itu loh. Di Jepang pendidikan itu sangat disupport. Tengok ya, dari tengok, gratisnya, tengok, enggak, jangan lari di. Sekarang gini kan, enggak, sabar lah itu. Jepang bisa maju, udah. Istilahnya sebelum muncul pun pendidikannya itu orang itu tuh punya kemauan pengen maju. Lihat ya. Udah, orang Indonesia masih kecil pun udah disuruh berbohong. betul. Mananya? Loh, beberapanya ya, gak semua. Buang sampah disuruh jangan buang sampah situ. Nah, Udah. dijalankan kayak gitu. Dia pola pikir kita pun dari kecil disuruh melawan. Jadi bilang pun jangan buang sampah di sini. Setelah itu buang di sini. Buang sampah. Itulah. Dipungut lagi, dibuang Baru lagi kan dibuang lagi. ada rupanya kemarin apa dibuat program pemerintah tempat sampah yang dipilah-pilah. Iya. Daun, plastik, segala macam ya, organik. non-organik. Tahu apa yang dilakukan beberapa masyarakat binatang ini? Sampah organik dimasukkan ke plastik ke organik. Kayak mana lagi tuh? Pemerintah aku salahkan lagi. Coba. Itu SDM-nya siapa yang rendah? Siapa namanya? manusia. Lu. Kenapa manusia? Iya, memang iya kan manusia Oh, kan. contohnya lah yang viral yang Dia sudah kebingungan saudara-saudara. Dia sudah kebingungan. contoh lah ya, ada kasus ini di planet Mars lah ini. Jadi orang itu buat rel kereta api. Buat rel kereta api, ada rel kereta api. Jadi ada mobil, datang kereta ketabrak, udah ketabrak. Jadi masyarakat di situ membuat menutup jalan rel kereta api. Maksudnya? Gara-gara kecelakaan mobil ini, Iya. kalau udah tanya mobil ini itu ada rel kereta api, Ada dan kereta kereta api api, lewat, iya. dijalankan, ditertabrak lah. Masyarakat di situ menutup rel kereta api itu. Konsepnya anjir. Kupikir tadi baru bilang dia kan ditutup orang itu rel kereta api itu karena istilahnya pemerintah nggak menyediakan palang atau istilahnya pihak tertentu nggak menyediakan palang kan rupanya. Oke lah, nggak disediakan lah palang Iya. misalnya. Tapi kan itu kan tahunya kapan waktu rel kereta api. Anak kecil pun tahu itu rel kereta api kan? Iya. Tapi kan nggak digasnya terus. Ketabraklah mobil itu. Jadi masyarakat situ berbondong-bondong menutup. Membongkar rel kereta api dia. Bongkar. Itu sebenarnya yang salah siapa? Mobil atau masyarakatnya? Atau kereta apinya? Iya, kereta apinya yang salah atau mobilnya? Mobilnya lah. Atau masyarakatnya? Yang nabrak. Yang nabrak nggak salah. Hah? Yang nabrak nggak salah lah. Kereta apinya nggak salah. Enggak lah. Teo ya, setiap rel kereta api yang mau lewat pasti ada peringatannya. Iya. Contoh kayak bunyi, Iya. klakson dari jauh. Dah. Tapi mobil itu masuk Masuk. Dipaksa. dengan istilahnya nggak peduli apa-apa. Dengan gagah berani. Dengan gagah beraninya. Sap, berhenti. Bisa aja dia memang pengen bunuh diri. Itu dari mana? Ini Masuk Iya.
Iya, contohnya dia punya mobil nih, tapi banyak kali masalahnya. Oh, banyak utangnya. Ada rel kereta api, udah tabrakan aja baru selesai hidupku. Memang kejadian-kejadian di planet Mars memang banyak kali memang. Ngeri, Ngeri. Tapi yang paling kocaknya gini, dia kan yang punya mobil ini sengaja ditabrakkannya, tapi masyarakat menutup jalan. Pan memang mobil ini memang sengaja untuk ditabrak kereta api karena dia banyak masalah. Tapi karena yang aku baca di komen itu karena masyarakat di sana bilang karena Banyak nggak ada punya. nggak ada palangnya. Tapi kan itu kan kalau secara kasat mata kan nampaknya itu kalau kereta api lewat. Soalnya keras sekali lagi bilang. Makanya gue bilang apakah dia tuli atau pakai handset, kita kan nggak tahu korbannya itu apalagi memang lagi mabuk dia Iya. bisa jadi kan mabuk atau pakai handset. Karena gini lah, kita anggap ya mobil itu kalau misalnya ditutup kaca itu kan mungkin agak kedap ya Kedap. suara. Iya. Memang dia udah nge-klakson dari jauh. Apalagi tambah dia muter musik lagi ya. Iya. Kan kalau apa kan misalnya pun awak di kereta api pun misalnya kan awak turunkannya apa Gas. laju gas Iya. apa gitu. Tengok kanan kiri lagi. Kiri Tapi lagi. mungkin pada posisi waktu itu macet. Otomatis kalau macet yang depan yang mati. Kalau macet tuh, Misalnya kita nggak anggap dia bakal bisa macet. jelek ya. Kita anggap dia macet kan. Nah, ternyata udah nggak bisa lagi maju. Oh, jadi dia pas lah di tengah-tengahnya itu. Iya, jadi pas Pas berhenti depan. pula dia di situ. Sekarang gini, kalau Lek bilang macet, dah taunya dia macet, kenapa dia mau ke depan? Seharusnya kan dia kalau udah kan istilahnya kan semua manusia kan bisa membaca situasi kan, ini bakalan macet. Iya, nanti ini rupanya mau beliau jadi kereta api, berhentikannya di sini. Daripada nanti pas macet aku di tengah-tengah, masa gak ada rasa seperti itu? Istilahnya Oh. maju-maju gitu. Iya. Mananya dia Berarti asal-asal maju aja gitu, berarti pas yang bilang lain mungkin dia mabuk. Udah, Berarti itu dia. setuju lah kita itu kereta api ditutup ya. Iyalah. bukan nggak bisa. Memang itu salahnya dari pihaknya nggak bikin palang. Memang seharusnya setiap ada jalur Yang lewat kereta api. jalan itu jalur jalan di rel kereta api harus dibikin palang. Iya, protokolnya kayak gitu kan. Iya, protokol. Dan ada apa pengawasnya itu ya. Pengawasnya. Nah, Iya juga. bisa harus ada Bisa itu. juga itu bisa juga gak kesalahan orang itu. Kalau misalnya pas proses dalam perbaikan palangnya kayak mana lagi? Enggak tahu gitu ya. Ah, Kalau itu. Itu yang harus tukang jaganya harus ada lah. iya harus jaga ya. Bukan tukang jaganya, istilahnya sama-sama was-was dong seharusnya. Gak masa kita tuntut orang itu was-was, kita gak was-was? Harusnya kan Kita paksa orang lain istilahnya memperhatikan kita sementara kita gak memperhatikan yang lain. Enggak, jadi Harus dalam sama-sama pengendara was-was ya. dong. was kita kalau kita nggak tahu jamnya, misalnya kita nggak tahu nih jamnya rel kereta apinya lewat, Oke. ya kan setidaknya kan sama security-nya kan ada pemberitahuan. Ini kereta apinya udah mau dekat nih. Iya, kan Tolong ada. apakan akses jalan. Ada petanya itu lah, kayak Google Mapnya itu kapan datangnya jam sekian. Bukannya apa ya? Kayak pernah juga di area kita ini pas palang patah. Iya. Kereta api mau lewat, penjaganya itu pasti keluar. Iya. Udah mengasih istilahnya imbauan ataupun kayak tindakan untuk berhenti. Iya. Pasti itu gak mungkin enggak. Nah, Cuma itu ya ada yang kayak mungkin Bandel pada ya? situasi kayak ada yang bandel, ada yang pas mabuk mungkin, ada yang mungkin pakai handset mungkin, ada rupanya dia fokusnya nggak pas. Ya tetap salah kereta apinya. Oh makanya ditutup ya? Iya, makanya ditutup. Oh my god, oh my god, oh my god. Sama itu kayak Pak Tulang Bahlil mengatakan setelah memasak kompor gas harus dimatikan untuk mengirit BBM. Betul. Itu masuk akal, masuk akal, Karena masuk kalau akal. hidup terus bisa kebakaran. Iya. Terus yang nutup itu juga sering naik kereta api. Karena tiketnya murah. Di Mars ya. Memang itulah makanya. Sama kayak apa? Saya itu kan peribahasa lah juga. Sama kalau berak itu biasanya cebok. betul. Iya betul. Iya kan? Iya betul. Berarti ada yang salah. Iya. Berarti ada yang salah di planet Mars itu cara berpikirnya kan? Berpikirnya iya betul. Tapi nggak kami bilang kita ini betul berpikir, mungkin lebih tahu mereka kejadian di sana ya, atau memang mungkin menurut mereka kereta api di sana mengganggu, mau keluar jalur dia, gini kan, bisa jadi Iya, kan, kita nggak tahu kereta api ini yang kayak mana dulu, iya, Iya kalau di Mars memang aneh-aneh memang iya. kalau nggak tahu lah ya di ada di satu tempat sebenarnya
jalur kereta api itu nggak salah. Loh, Karena itu jalur khusus, Bang. Iya, jalur khusus. jadi Salah itu keretanya ya. iya enggak, ini lebih parahnya lagi nih. Pernah aku tengok viral di Mars. Itu udah tahu rel kereta api tapi dibuat sebagai tempat ibadah Di mana tuh? di Mars. Waduh. Oh iya, ada, Cuk. Parah kali kan sih? Udah tahu tuh rel kereta api tapi dibuat itu istilahnya sebagai tempat ibadah. Ibadah waktu itu. Iya di rel kereta api itu. Makanya Sampai viral di Mars. Di Mars itu di Mars ya. Itu di Mars. Ama itu, ama. Betul, Keretanya sampai memang. berhenti tuh. Itu sebenarnya itu cara untuk mendekatkan diri pada Tuhan Anjing. yang Maha Kuasa. Secara cepat, secara cepat. Itu Bang, sejengkal jaraknya Bang sama Tuhan. Iya ya, betul. Jawaban agamais memang. Betul. Di Mars memang aneh-aneh orangnya, Cok. Sejengkal Bang jaraknya Iya. Tuhan. Betul. Apalagi dia di Mars nih, lebih dekat lagi. Makanya aku bilang. Udah baru Orang rupanya pernah terjadi pernah terjadi kebakaran di Mars dah. Rupanya ada juga orang ibadah di jalan kan. Udah tahu ya ada momen kebakaran di Mars itu. Tahu yang mobil kebakaran tuh gak dikasih lewat, Le. Demi ibadah ya. Iya, tetap dipertahankan ibadahnya itu. Tapi kalau dibilang dekat sama Tuhan berarti itu posisinya kalau ditabrak kan? Sah itu. Iya sah. Sah kan? Sah. Ini kan enggak kan berhentinya kereta apinya kan? Berarti gagal dong orang itu dekat sama Tuhan. tapi kan kalau ibaratnya adalah momen kebakaran di Mars ini. Nah, ternyata ada orang yang ibadah di jalan itu ya kan. Nah, terus ditabrak apanya ini? Pemadam. Ini. Itu salah pemadamnya atau ini? Pemadamnya, Le. Kenapa? Itu ibadah, Le. Maupun apapun kejadian di luar sana, Iya. itu Nomor satu itu iya. sementara itu dunia. Karena di Mars ini, Le, dunia terbalik. Iya betul. Karena aneh-aneh di sana. Sumpah. Tapi Le, kalau kulihat ada beberapa di planet lain. Nah, kalau ada sekiranya mengganggu tertabrak, bukan pemadam yang salah. Karena pemadam punya memang VVIP di jalan kalau Iya. ketika lagi ada urgency kan. Makanya dia ada kemarin momen di mana jalan ini berbentuk simpang 4. Ibadah. Bukan. Guys, anjing lah. Ada simpang 4. Simpang 4 di tengah-tengahnya itu ada bundaran. Dia di jalur kanan terus terbang dia lihat. Mana peduli dia. Berarti kalau ada orang menghalangi situ ditabrak, tak. Disah-sah aja sih. Sah aja. Sah sebenarnya. Cumanya di planet Mars Sah. itu gak sah. Oh. Lebih bagusnya kebakaran itu tetap berlanjut kebakarannya daripada ibadah itu berhenti. Lu jadi itu yang kemarin mau bunuh orang tuanya itu kayak apa? Gitu. Di Mars. Dicek di Mekah. Enggak, ini Ada videonya. Ada, Bang. Oh, ada. Ada, nanti ku share. Ada rame itu. Rame itu. Mau dibunuh ya bapaknya jadi. gara-gara Karena udah istilahnya dia pengen orang tuanya mati Masuk tanah surga. Tanah suci. suci. Oh. Masuk surga katanya. Karena kalau mati tanah suci masuk surga. Iya. Katanya. Jadi Dia mengorbankan dirinya untuk melukai orang tuanya agar Biar orang masuk tuanya surga. Anak yang baik memang. Berarti dia Berarti niatnya baik. Niatnya baik. Niatnya baik. berarti kalau anaknya itu suatu saat nanti meninggal, dia masuk neraka masuk. Niatnya baik, otaknya nggak ada. Jadi dia gini kan, misalnya dia mengorbankan, dia apa istilahnya melimpahkan semua dosanya itu sama dirinya sendiri untuk orang tuanya Bisa masuk surga. betul. Ini itu niat baik loh, niat Makanya baik. Jadi kalau nanti berarti anaknya nanti akan masuk ke tempat lain gitu. Enggak lah. Anaknya yang melakukan nyuruh anaknya Iya, iya. Anjing berkelanjutan ya. Iya, Bergenerasi. Makanya apa namanya yang syarat untuk beragama ini kan harus berakal. Jangan lotol. Emang dia yakin anaknya yang mengeceki orang tuanya, emang dia yakin dia nggak mandul? Apa sih? Emang yakin dia punya anak? Bukan langsung ke situ dulu. Jangan ke situ dulu. Ini terlalu Frontal. langsung kau sangkal orang-orang. Iya, jangan kayak gitu. Gak boleh. Karena kita gak boleh menyangkal dia karena dia niat baik. Iya.
baik Tapi Yang nggak berakal ya. Kebaikan itu ya. iya kebaikannya itu berbuah hasil kebaikannya itu walaupun pasti gak pasti tapi pasti Dia berbuat baik untuk seseorang bukan untuk dirinya gitu ya. betul Berjasa gitu. Pak. berjasa dia atas tindakan dia tuh dia niat baik Sama aja sangat kayak apa ya? sangat rasional tindakan dia tuh Berarti nggak ada bedanya dari sama teroris. Iya kan, teroris sengaja mematikan, ikut dia mati juga di Tapi situ. itu bang untuk benefit dirinya sendiri kan. Iya. Nah, kalau ini enggak, ini benefit kan untuk orang untuk tua. orang ya. lain Iya deh. dia makanya bilang kuakui dia orang yang paling terhormat dia itu niat baik Mengutamakan orang tua ya. betul sangat rasional tindakan dia tuh Kalau aku pakai akalku bagus orang tua aku meninggal di kamar mandi. gitu ya Iya, daripada ku bunuh sendiri. Iya benar. Iya kan? Besar dosanya itu. Daripada ku bunuh sendiri. Ku cukek dia di sana. dia kan Mati. makanya gue bilang dia ada niat baik karena dia ingin menunjukkan jasanya. Mengabdi. Istilahnya kayak Mengabdi. orang kan cuman ngomong doang, dia langsung aksi. Iya gak sih? Aksinya ada loh. Gak cuma Pengabdiannya. Tapi betul. Tapi bang, Orang tua. orang bunuh diri itu kan karena niat kan. Entahnya orang tua yang juga. Nah nanti kalau kita di apa tanah suci, ceki aku ya, biar aku mati. Berarti kan memang niat orang tuanya bunuh diri. Nah, itu, Tapi kenapa itu udah dia- beda? Itu udah beda konsepnya. Enggak, Enggak, itu udah beda. Itu Pasti udah- Emang itu anaknya sendiri memang apa? Memang sengaja anak sendiri nggak ada suruhan orang tuanya. Pasti ada kan suruhan orang tuanya. dari mana kau tahu? Ada suruhan orang tuanya? Kalau memang disuruh Coba. kenapa orang tuanya melawan? Itu enggak Betul. sah, mungkin enggak sah mungkin kan. Karena itu Iya. ada- Setelah itu niat bunuh diri namanya kan. Iya. Ini kan Salah. tadi karena si anaknya memang niat ngebunuh nggak ada. Oh berarti nggak ada kol kali kong sama orang tuanya. Iya, Mungkin kayak gitu. maksudnya Ada meninggal safety kan nanti. Siapa tahu karena ada. Bisa jadi bang. Bagus ikut acara Karena- kampus. karena sebelum melakukan text show itu dia sebelum melakukan scan apa itu Skenario ya. skenario itu dia lupa briefingnya terlalu berlebihan dia padahal niatnya baik Apa ya, mendalami karakter. betul mendalami karakter dia itu iya betul padahal niatnya baik cuma dia melakukan aksinya terlalu berlebihan dia lupa dia akan batas karena terlalu menikmati aksinya itu dia lah karena beberapa pun kayak ada beberapa ini artis-artis ini kan karena terlalu istilahnya mendalami peran segala macam makanya kadang-kadang ada videonya FYP besar laku iya betul FPI. Iya. Karena itu mendalami FYP, peran kan? iya mendalami peran FYP kan FPI. Typo. FPI. Enggak lah bang. FYP di TikTokku. Nice. Di TikTokku. Tayangnya lah. FYP itu FPI itu FYP di TikTokku semalam. Makanya aku bilang, jadi pertanyaannya apakah perlu ada menteri agama di Indonesia? Kita rehat sejenak.